Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman, tema kita pada kali ini adalah saya ingin membagi kepada Anda tentang bagaimana kelanjutan dari sebuah program akar. Ya. Tepatnya adalah bagaimana cara membuat anak akar, ya, cara program anak akar. Nah, teman-teman, program anak akar ini sebenarnya adalah suatu tahapan lanjutan dari program akar, ya. Sebagaimana yang kita tahu semuanya, salah satu tips untuk mempercantik adenium adalah dengan membuatnya program akar. Artinya akar terbesarnya dipotong dan kita membuat akar 1000, ya, atau akar yang menggurita. Nah, Anda bisa tonton video saya sebelumnya tentang bagaimana cara program akar, ya, atau bisa disingkat dengan prokar. Nah, di situ sudah saya ulas tentang cara-caranya. Nah, di video kali ini adalah lanjutannya. Lanjutannya artinya apabila dalam suatu prokar kita mendapati beberapa akar-akar yang tumbuh tidak sesuai dengan harapan, nah, perlulah di situ metode ini digunakan, ya. Jika saya contohkan misalnya oke. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu akar, salah satu hasil dari program akar, ya. Jadi akarnya tumbuh seperti ini. Nah, kalau dirasa ini bagus, video ini tidak perlu dilanjutkan, ya. Jadi jika Anda memprogram akar sudah seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Jadi metode video ini tidak perlu Anda lanjutkan lagi, ya. Namun tetapi jika dalam pemrograman Anda mendapatkan misalnya akar yang tidak beraturan, atau ada beberapa akarnya yang besar dan kecil, jadi intinya tidak selaras, artinya tumbuhnya tidak, kurang bagus, menurut Anda kurang bagus, Anda perlu melakukan yang namanya program anak akar. Ya, saya akan contohkan seperti apa program anak akar ini. Baik, di depan layar Anda saat ini, di depan saya persisnya, ini adalah salah satu seedling Taisoko yang saya prokar beberapa tahun lalu, ya. Ini hasil program akar beberapa tahun lalu. Namun karena suatu hal tertentu, ya, suatu hal tertentu artinya karena kurangnya perhatian atau tidak sempat koreksi, ya, tidak sempat koreksi. Artinya pohon ini tidak terfokus ke pohon ini. Nah, yang terjadi adalah akar tumbuh tidak sebagaimana yang saya inginkan, ya. Yang tadi harusnya akarnya tumbuh kecil-kecil, menggurita, namun di sini hanya ada beberapa dan ini kurang cantik menurut saya, kurang indah. Nah, disinilah perlu metode pembuatan program anak akar, ya. Ya, pohon akan saya bongkar, ya, seperti ini. Nah, seperti ini, teman. Oke. Ya, prosesnya masih sama seperti program akar, teman-teman, ya. Jadi akan kita potong pada bagian di mana yang menurut prediksi kita akar akan tumbuh selaras, akan tumbuh lebih cantik. Oke. Nah, ya, kembali lagi ke
tujuannya adalah tujuan pembuatan program anak akar ini adalah semata-mata untuk kembali mempercantik. Ya, mempercantik artinya cantik menurut kita relatif ya. Namun hal ini cantik adalah panduannya menurut beberapa suatu tahapan nilai penjurian pada kontes. Ya, kalau kita berbasis pada kontes, jadi ada tahapan pembuatan anak akar ini sangat dibutuhkan teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman sekalian, kalau sudah melihat akar adenium seperti ini dirasa cantik, kalau untuk skala rumahan saya rasa tidak perlu untuk pembuatan program anak akar. Ya, Anda cukup biarkan saja, Anda tanam, lalu Anda hanya menyeleksi akar kecil-kecil seperti ini saja, lalu bisa kembali ditanam ya. Namun karena kalau untuk acuannya adalah kontes ya, karena di situ ada estetika tentang seni tanaman ya, khususnya ada penilaian-penilaian tentang adenium. Jadi yang saya buat acuan adalah tahapan-tahapan seperti di kontes. Jadi perlunya pembuatan program anak akar. Baik, ya mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya ceritakan ya. Nah, di sini saya akan memotongnya tepat di bagian terbesarnya ya. Nah, di bagian sini. Ya, jadi di bagian sini akan dipotong. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Ya, di sini di titik terbesarnya akan kita potong. Oke, saya potong dulu aja. Maaf, saya kesulitan pegang tangan satu ya. Oke teman, sudah beres. Ya, ini hasil potongannya. Tekniknya masih sama. Di bagian ujung, di bagian pinggirnya sini dibuat sayatan miring ya, sebagai tumbuhnya akar, karena diharapkan akar tumbuh di posisi sini ya. Akar diharapkan tumbuh banyak di posisi yang sebelah sini ya, untuk proses berikutnya. Nah, kita buat miring sayatan seperti ini ya. Oke, lagi-lagi pisau yang tajam sangat menentukan hasil hasil program anak akar ini ya. Oke, seperti ini ya, seperti ini teman. Nah, di sini pun juga sama. Kita harapkan tumbuh akar baru yang lebih cantik. Setidaknya nanti keluarnya akar besarannya akan sama dengan seperti ini, walaupun tidak harus sama besarnya ya. Justru karena ada besar, kecil, agak tanggung, agak sedikit kecil lagi, disitulah seninya. Namun paling tidak kita mengupayakan seperti itu ya. Oke, saya potong dulu di sini ya. Ya. Nah, kita juga buat sayatan di sebelah sininya. Ya. Oke. Lalu di bagian sini juga kita potong. Ya. Nah, motongnya yang sebelah sini, yang sebelah pinggir, potongannya bisa dihadapkan ke arah atas. Jadi diharapkan akar nanti tumbuhnya akan lebih kekar ya, contoh ya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kita juga buat sayatan di sebelah sini. Nah, begini teman. Jadi program anak akar itu adalah akar baru yang akan muncul setelah program akar ya. Di saat pemotongan pertama, akar yang pertama adalah muncul akar ini, bonggol yang barusan ya. Bonggol yang barusan ini kita potong. Nah, keluarnya inilah yang akan kita sebut anak akar. Oleh karena itu metode ini adalah proses ini disebut dengan program anak akar, yaitu untuk membuat akar baru ya. Tujuannya adalah untuk dimensi yang selaras ya, untuk pertumbuhan yang selaras ya. Baik teman, nah setelah dipotong seperti ini, prosesnya masih sama.
Anda bisa menggunakannya fungisida atau apapun lah ya. Kalau saya pakai semen, masih menggunakan semen. Nah, seperti ini, semen tanpa air ya. Oke, seperti ini ya. Lalu setelah diolesi semen, teman-teman sekalian bisa dikering anginkan. Kalau diameternya seperti pohon yang di depan kamera ini, di depan layar ini, di depan saya ini, saya pegang, ini hanya butuh 1-2 hari saja, lalu kembali kita tanam ya. Kalau untuk diameter seperti ini saja, ini dibutuhkan 2 hari saja. Kalau bagi teman-teman yang sudah terbiasa, dia berani berspekulasi, begitu potong langsung tanam, ya silakan. Kalau stok adenium Anda untuk proses ini banyak, silakan ya. Bagi yang saya sarankan adalah sebaiknya teman-teman dikering anginkan dulu 1-2 hari ya, untuk skala hobis ya. Kalau skala pekebun sih stoknya banyak, nggak masalah, begitu tanam langsung begitu potong langsung tanam pun juga oke ya. Penanamannya masih sama dengan menggunakan pasir Malang halus ya. Kita pasir Malangnya diayak dengan diameter 3-4 mm saja ya, itu sudah cukup untuk membuat cepat proses pertumbuhannya akar ya. Oke teman, seperti ini saja yang saya sampaikan di video ini tentang bagaimana cara membuat program anak akar ya. Jadi bagi Anda yang sudah melakukan program akar, boleh sekali-sekali dicek sudah seperti apa akarnya. Khawatirnya kelewat seperti yang barusan ya. Yang barusan ini terjadi karena kelewat ya. Kelewat artinya saatnya diangkat dia masih tertanam, masih tertimbun, akhirnya telat dan dia membengkak begitu teman. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga sudah menitipkan like dan subscribe di channel ini. Sukses selalu untuk Anda, sukses buat Ademania semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Ademania.